Epilog bertahan hidup dari tatanan dunia baru. Catatan untuk diri saya sendiri. Ini bukan tentang menyimpan uang perak, makanan kaleng, atau membeli senjata AK-47. Ini tentang menyelamatkan jiwa Anda, bukan tubuh Anda. Ini tentang kecenderungan untuk terobsesi pada tatanan dunia baru, lalu tertekan, dan menjadi tak tertahankan. Situasi seperti ini menyedihkan. Kelompok pemuja setan mengendalikan kredit di dunia dan memerintah melalui banyak sekali wakil mereka. Kelompok ini bertekad menghancurkan peradaban dan mendirikan negara totaliter. Setiap hari Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat kemajuan baru. Anda menekankan wajah Anda ke jendela etalase dunia. Anda menjadi orang luar. Anda tidak bisa memasuki dapur tanpa menyalakan radio. Anda mencoba untuk mendapatkan makanan Anda dari dunia. Namun, sebagian besar dari makanan yang Anda makan itu beracun, yaitu kerusakan moral, korupsi, bermuka dua, dan kejadian menyedihkan. Apakah itu tujuan dari media massa? Untuk merusak moral dan membuat orang menjadi kejam. Manusia berada dalam cengkeram kekuatan jahat yang terus berusaha keras mengesahkan dirinya dengan menipu. Anda tidak bisa mengalahkan setan ini. Namun, Anda masih bisa mengendalikan kehidupan pribadi Anda. Pada akhirnya, perang ini adalah perang melawan jiwa manusia. Mengapa tidak memulainya dengan melindungi jiwa Anda sendiri? Ini berarti membangun pembatas antara jiwa Anda dan dunia, serta menyeimbangkan antara jiwa yang suci dengan dunia yang kotor. Anda harus menutup dunia yang kotor selama jangka waktu tertentu, dan memusatkan pada apa yang mengilhami Anda. Itu berarti mematikan TV, internet, dan media massa secara umum. Sama seperti ketika Anda memberi makan tubuh Anda dengan makanan, Anda memberi makan jiwa Anda dengan pendapat, pandangan, dan suara. Jiwa Anda mencari keindahan, keanggunan, keselarasan, kebenaran, dan kebaikan. Anda menjadi apa yang Anda pikirkan. Apa yang bisa membangkitkan semangat Anda. Mungkin berjalan-jalan, pergi ke alam, melakukan hobi, berolahraga, atau mendengarkan musik. Mungkin menghabiskan waktu dengan keluarga atau teman Anda. Mungkin membaca kitab Injil, buku agama, atau bermeditasi. Lakukanlah apa yang kau cintai, kata Henry David Thoreau. Pahamilah diri Anda, pelajarilah diri Anda, tenggelamlah dalam diri Anda, galilah diri Anda, dan teruslah mempelajarinya. Anda setuju dengan para penganut ilmu kebatinan yang mengatakan bahwa kebahagiaan ada di dalam jiwa. Bahagia berarti memahami jiwa Anda dan tidak menginginkan yang lain. Dengan melihat di luar diri Anda menggantikan jiwa Anda dan menjadi terikat dengan apa yang Anda inginkan. Inilah sumber dari sikap kecanduan dan ketidakbahagiaan. Golongan atas yang memuja setan mengendalikan kita menggunakan seks dan uang yang merupakan pemikiran orang utara dan selatan. Masa berpacaran adalah masa ketika perasaan cinta menjadi semakin kuat, sehingga dua orang manusia akan bersatu dan memulai sebuah keluarga. Seks percintaan bukanlah keasyikan atau penyelesaian dari segala masalah yang abadi. Hal yang sama juga terjadi dengan uang. Bursa saham adalah sebuah kasino raksasa yang membuat jutaan orang kecanduan. Kelompok perbankan pusat memiliki dana tak terbatas. Agar kita senang, ketika kelompok ini melanggar hak sipil dan memulai perang yang tidak masuk akal, kelompok ini membuat bursa saham naik. Untuk menipu kita, kelompok ini menghancurkan bursa saham. Jangan menjadi boneka mereka. Kekuatan jahat sudah lama ada di bumi. Anda mengetahui keberadaan mereka hanya karena mereka memberi tanda awal dari akhir permainan mereka pada tanggal 11 September. Jangan biarkan mereka menghalangi atau menghina Anda dengan terobsesi pada tindakan tidak bermoral mereka. Kembalikan keseimbangan Anda dengan menyesuaikan diri untuk melakukan apa yang Anda cintai. Jadilah pelopor kebahagiaan Anda sendiri. Bagian 2, membuat surga Anda sendiri.
Dunia sering terlihat seperti kamar mandi umum yang penuh sesak tanpa lubang angin. Ini karena ucapan Protagoras bahwa manusia adalah ukuran dari segalanya, dijadikan sebagai agama yang resmi. Budaya modern sebagian besar terdiri atas bayangan diri kita sendiri dengan moral yang merosot, cermin hutan belantara seperti yang dikatakan oleh T.S. Eliot. Kita menghirup uap kita sendiri. Agama manusia adalah peri kemanusiaan atau iluminisme yang memuja manusia. Plato mencoba untuk membetulkan Protagoras. Tuhan dan bukan manusia adalah ukuran dari segalanya. Kita tidak mendengarkan Plato. Sekarang Tuhan dibuang dari kehidupan masyarakat. Kapan kali terakhir aturan Tuhan berlaku untuk semua yang kita lakukan? Kapan sifat tertinggi manusia pernah dirayakan? Rasanya seperti menghirup udara segar, menghilangkan aroma dunia baru. Ini tentang mempertahankan agama Anda di dunia yang gila ini. Kita memiliki kecenderungan merasa tidak berdaya dan tidak bisa mempengaruhi kejadian yang jauh dari tempat kita. Sebenarnya, kita berada di garda depan. Tatanan dunia baru menginginkan pikiran dan jiwa kita. Kita melawannya dengan membaktikan diri kita kepada Tuhan. Pertama, kita harus menghentikan dua sistem kendali utama mereka, yaitu seks dan uang. Kita bisa mengarahkan dorongan seks kita dengan mengikatnya dalam sebuah hubungan monogami. Kita bisa melarikan diri dari tekanan uang dengan hidup sesuai dengan kemampuan kita dan mendisiplinkan diri kita sehingga uang menjadi hal yang tidak penting. Henry David Thoreau mengatakan, seorang manusia dikatakan kaya berdasarkan jumlah barang yang tidak dia miliki. Manusia yang benar-benar kaya adalah manusia yang tidak memikirkan uang. Berdasarkan ukuran ini, maka sebagian besar miliarder adalah orang miskin. Sebenarnya, semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, maka akan semakin sulit untuk memikirkan hal yang lain. Meninjau kembali pemikiran kita. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Tuhan adalah dasar dari perkembangan kita dan jalan kita menuju kebahagiaan dan kepuasan. Kita mengabdi kepada diri sendiri ketika kita mengabdi kepada Tuhan. Tuhan sama dengan teladan dalam agama, seperti cinta, kebenaran, keadilan, dan keindahan. Anda menganggap hidup ini tidak bermakna. Hidup memiliki makna hakiki ketika kita memenuhi tujuan Tuhan. Kita harus bertanya, apa yang diinginkan Tuhan dari saya? Saya dilahirkan untuk apa? Tuhan berbicara kepada kita melalui jiwa dan kata hati kita. Kita tidak mendengar Tuhan karena pikiran kita seperti cermin yang menghadapi dunia. Kita harus membalikkan cermin tersebut agar menghadap ke jiwa kita dan menunjukkannya kembali kepada dunia. Daripada mengotori dunia sehingga membuat kita lelah dan sakit, lebih baik kita memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang mencerminkan keinginan kita pada kemurnian, harapan, keindahan, dan kebaikan. Daripada membiarkan dunia menentukan apa yang kita pikirkan, dan oleh karena itu apa yang kita rasakan, lebih baik kita menciptakan dunia kita sendiri berdasarkan pada apa yang ingin kita rasakan. Itulah inti dari keyakinan, yaitu menjadikan kenyataan dalam agama kita sebagai sesuatu yang penting. Saya tahu bahwa tidak ada fakta yang lebih meyakinkan dibandingkan kemampuan yang tak diragukan lagi dari manusia untuk meninggikan derajat hidup mereka dengan berusaha keras, tulis Thoreau dalam Walden. Memahat sebuah patung adalah hal yang hebat, tetapi jauh lebih hebat jika bisa memahat suasana dan alat yang bisa kita lihat dan secara moral bisa kita lakukan. Setiap manusia memiliki tugas untuk membuat hidupnya bahagia, bahkan setiap hal kecil layak untuk dipikirkan pada saat dia sangat sibuk atau genting. Dengan menyesuaikan pemikiran kita dengan jiwa kita, bukannya menciptakan dunia, kita malah menciptakan surga kita sendiri. Semua agama yang hebat mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan pemikiran kita. Pikiran kita adalah altar dan pemikiran kita adalah persembahan kita kepada Tuhan. Air keruh jika dibiarkan akan menjadi jernih, kata Lao Tzu. Dalam tradisi Hindu,
mendisiplinkan pikiran disebut dengan Raja Yoga. Dengan belajar bermeditasi, kita belajar memiliki pemikiran yang membangun. Kuncinya adalah memperlakukan pemikiran Anda seolah-olah pemikiran orang lain dan memperbaiki pemikiran tersebut. Jika Anda mahir bermeditasi seperti ini, maka Anda tidak akan pernah merasa sedih dan tidak pernah marah karena alasan sederhana sehingga Anda tidak akan dianggap memiliki gangguan jiwa. Umat Kristen mungkin mempertahankan kewaspadaan mereka dengan bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Apa yang akan dipikirkan oleh Yesus? Pada intinya, agama Kristen adalah meniru Yesus. Berdoa adalah bentuk lain dari meditasi. Apapun pendapat kita tentang Timothy Leary, dia memilih pendapat yang benar dalam High Priest. Doa adalah kompas, giroskop, alat pemusat yang akan memberi Anda arah, keberanian, dan kepercayaan. Kam konsentrasi dalam pikiran. Berapa lama sejak kali terakhir Anda merasa bahagia? Ya, kebahagiaan melukai perasaan bajingan menyedihkan yang mengendalikan dunia. Namun manusia bukanlah ukuran untuk segalanya. Apapun yang terjadi di bumi, Tuhan adalah satu-satunya kenyataan. Lihatlah di luar dunia manusia dan pusatkan perhatian pada kenyataan batin, yaitu keindahan, kebaikan, keadilan, dan cinta. Kita menempatkan diri kita sendiri dalam kam konsentrasi sebelum kam tersebut dibangun. Kelompok Illuminati kemungkinan tidak akan menghancurkan khayalan tentang kebebasan. Tidak ada cara yang lebih baik lagi untuk mengendalikan manusia. Namun, meskipun mereka melakukannya, kita pasti bisa bahagia pada saat itu. Tuhan adalah kebahagiaan dan Tuhan jauh lebih hebat dari manusia. Kuncinya adalah mengabaikan orang banyak, yang dimanipulasi oleh kelompok Illuminati. Menyadari hal tersebut sangat baik, tetapi kita tidak berdansa mengikuti irama yang dimainkan oleh orang-orang yang moralnya rusak. Kita tidak menatap cermin yang dibuat oleh orang berpikiran kerdil. Kata-kata penyair Henry Moore tahun 1614 sampai tahun 1687 juga cocok. Setelah mengetahui banyak hal, banyak sekali keinginan yang menghilang dari diri saya dan saya bercita-cita memiliki pikiran yang murni dan sederhana. Setiap hari saya merasakan ketenangan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, bahkan hal-hal yang sebelumnya ingin sekali saya ketahui. Mengundurkan diri dari dunia secara berkala memastikan kita tidak kehilangan satu-satunya dunia yang masih bisa kita kendalikan. Sehingga kita dapat memberikan sumbangsih besar kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Paul Elmer More tahun 1864 sampai tahun 1937, hari yang membuat saya bahagia juga membuat saya bijaksana. Mari kita menguasai cara untuk bahagia. Lampiran 1, orang Yahudi yang masuk Kristen. Pendeta Richard Wurbrand menjelaskan tentang perang batin, oleh Cornelius B. Ada masanya ketika kita menyadari bahwa kita hidup di sebuah dunia yang dipenuhi oleh perang tanpa kenal ampun, dan di atas itu semua sebuah dunia yang dipenuhi oleh perang batin. Ketika pikiran sedang jernih, kita mungkin memahami makna mendalam dari kesimpulan Rimbaud, yang mengatakan bahwa perang batin sama mengerikannya dengan perang apapun dan kata-kata Yesus yang berbunyi, "Aku tidak datang membawa kedamaian, tetapi pedang." Ya, kita hidup di sebuah dunia yang selalu berperang antara dua kekuatan batin yang bertentangan, kekuatan baik yang lembut dan kekuatan jahat yang kejam. Kekuatan pertama adalah hidup dengan penuh daya cipta dan bekerja dengan kebenaran, kejujuran, kerukunan, cinta, maaf, kasih sayang, niat baik dan sifat mementingkan orang lain, kekayaan melimpah, kesenangan dan kebahagiaan, dan semua energi positif yang memenuhi alam semesta dan kehidupan yang kita ketahui di bumi ini. Lawan dari kekuatan batin ini adalah kekuatan jahat, bapak dari penipuan dan kebohongan, perubahan menyeluruh pertama dan bapak dari kekuatan kejam di alam semesta. Kekuatan batin di balik kerusakan hidup, kekejaman, penyiksaan, keserakahan, keegoisan, perampokan,
nafsu dan kegilaan, berbagai macam kejahatan, termasuk bunuh diri, penderitaan dan penyakit, kelaparan, kehausan, dan kemiskinan. Daftarnya bisa sangat panjang. Bayangkan saja kejahatan yang dilakukan selama revolusi Bolshevik, revolusi komunis di Cina, Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan semua perang dan revolusi sejak saat itu, termasuk perang di Afghanistan atau perang tidak masuk akal antara Israel dan Palestina, penyiksaan dan pembunuhan jutaan, dan jutaan anak tak berdosa dan orang dari segala suku bangsa dan usia. Bayangkan saja kekuatan yang suka memperdaya di balik semua kejahatan kemanusiaan, dan bagaimana kita, manusia, menerima semua kebohongan dalam hidup kita, yang menjauhkan kita dari kebenaran, dari kekuatan batin positif, dengan segala akibatnya yang mendatangkan malapetaka. Saya menganggap diri saya korban dari persekongkolan, karena lahir di Rumania tempat komunisme merampok hasil kerja keras dari beberapa generasi nenek moyang saya. Saya menghadapi rezim komunis yang bengis dan kejam, tetapi penderitaan saya tidak sebanding dengan ketika saya memikirkan tentang umat Kristen lainnya, para martir sejati yang disiksa, dipenjara, dan dianiaya dengan kejam. Saat itu tahun 1964, hanya beberapa bulan setelah pembunuhan John Kennedy, ketika saya mengetahui bahwa komunisme adalah sekte penyembah setan, sebuah agama sangat jahat yang memanfaatkan sisi gelap dari kekuatan batin, menipu manusia dengan perjuangan golongan sosial, memperjuangkan rakyat miskin dan buruh, untuk sebuah dunia yang lebih baik dan lebih adil demi membangun masyarakat yang sempurna. Ya. Semua kebohongan ini adalah cacing di kail untuk mendapatkan ikan besar dengan mudah. Marx adalah pendeta di sinagog setan, dan misi serta keinginannya adalah menghancurkan agama Kristen. Dia tidak pernah menyerang ajaran Yahudi dalam Talmud dan Kabalah, begitu juga Lenin, Trotsky, dan bahkan Stalin. Mengapa? Karena komunisme adalah anak dan ciptaan penganut Talmud, sebuah alat yang digunakan untuk menggiring manusia ke dalam konsep paling rasis, serakah, kejam, dan sangat buruk dari segi rohani, yaitu penyembah setan alias sanat. Orang tua saya menjadi tuan rumah selama beberapa hari bagi seorang pria legendaris, Pendeta Richard Wurmbrand. Saya berusia 13 tahun pada saat itu, tetapi saya masih ingat dengan jelas ketika pria tinggi ini berjalan melewati gerbang halaman kami dan berjalan pelan dan kesulitan. Dia ditemani oleh seorang teman ayah saya, yang beberapa tahun kemudian dibunuh oleh polisi rahasia, sebuah pengamanan menakutkan karena dia beragama Kristen. Seluruh tubuh Wurmbrand dipenuhi dengan luka dalam, pengingat siksaan kejam yang dilakukan oleh komunis kepada pria ini karena dia beragama Kristen selama di penjara 14 tahun. Semua tulang kakinya patah saat dia disiksa dengan kejam. Karena itulah pria ini kesulitan ketika berjalan. Wurmbrand lahir dalam sebuah keluarga Yahudi di Rumania. Orang tuanya memiliki 4 anak dan dia masih kecil ketika ayahnya meninggal. Masa kecilnya cukup keras karena ibunya adalah seorang wanita sederhana, seorang janda dengan beban berat untuk membesarkan 4 anak yang masih kecil. Mereka bahkan mencoba untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik selama beberapa tahun di Istanbul, Turki. Mereka kembali ke Romania dan ketika berusia 16 tahun dia diajak ke Paris oleh salah seorang pamannya, seorang warga negara Amerika Serikat yang pergi ke Paris, Prancis, untuk kegiatan komunis. Wurmbrand diperkenalkan oleh pamannya kepada duta besar Soviet untuk Prancis. "Anak muda," kata sang duta besar, "kami membutuhkanmu untuk Romania. Kami akan mengirimmu ke Uni Soviet ke sebuah universitas istimewa untuk belajar ilmu politik. Setelah siap, kau akan menerima misi yang sangat penting untuk revolusi internasional." Dia pergi ke Moskow dan selama 2 tahun, dia mempelajari Marxisme-Leninisme bersama dengan orang-orang yang berasal dari semua negara, yang mempersiapkan revolusi komunis untuk seluruh dunia. Kemudian,
Antara tahun 1930 dan tahun 1940, dia terlibat dalam gerakan bawah tanah revolusi komunis di Romania. Dia ditangkap dan dihukum. Dia dipenjara di Dovtana bersama dengan anggota komunis lainnya. Setelah melakukan pemberontakan, Wurbrand diasingkan di sebuah sel dingin dan lembab. Di dalam sel ini, dia merasa putus asa dan dia mencoba untuk berdoa, "Tuhan, aku tahu Engkau tidak ada, tetapi kalau Engkau ada, keluarkanlah aku dari sini." Dia dikeluarkan tanpa luka, tetapi sikap fanatiknya pada komunis revolusioner masih tidak berubah. Pada tahun 1939, dia menderita tuberkulosis paru-paru dan dibebaskan dari penjara. Dia tinggal sementara di rumah sebuah keluarga Protestan di mana Wurbrand mendapatkan kesempatan untuk membaca kitab Injil dan bertemu dengan pendeta Lutheran kelahiran Yahudi. Pria inilah yang memberikan pemahaman mendalam mengenai apa yang Wurbrand baca dalam kitab Injil. Pada saat itulah dia pindah dari komunisme ke agama Kristen, dan dia dibaptis menjadi penganut Lutheran. Istrinya, Sabina, aktivis komunis yang juga kelahiran Yahudi, tidak lama kemudian juga memeluk agama Kristen. Inilah misi Israel. Yesus datang dan dengan bantuan Yesus, orang-orang Yahudi harus diselamatkan, pendapat pasangan Yahudi yang baru saja masuk Kristen tersebut. Pada tahun 1940, Wurbrand menjadi pendeta komunitas Yahudi Lutheran di Bukares, yang didirikan oleh misi Norwegia untuk mengajak orang Yahudi Romania agar masuk agama Kristen. Wurbrand diperkenalkan kepada pemimpin tertinggi kelompok pemujaan, dan mengenal pendeta kelompok pemujaan agama di Romania. Pada masa itulah putranya, Mihai, lahir dan pasangan tersebut juga mengangkat seorang anak laki-laki Romania yatim piatu yang mereka beri nama Sandu. Di Romania, kepercayaan Sabbatean Frankis dipeluk oleh sejumlah besar orang Yahudi. Mereka seperti yang dilakukan oleh penganut Talmud dan Kabbalah, mengatakan bahwa orang Yahudi adalah Imam Mahdi yang sudah lama ditunggu. Salah seorang saudara laki-laki Wurbrand mendapatkan jabatan tertinggi di kelompok Freemason cabang Yahudi, dan menjadi kepala kelompok tersebut. Pada suatu hari kedua kakak beradik tersebut, yang satu Kristen dan yang satu lagi anggota Freemason, berdiskusi dengan penuh semangat. Bagaimana kau bisa membayangkan beberapa juta orang Yahudi mengambil alih, dan mengendalikan dan memerintah hampir 5 miliar orang yang bukan Yahudi? Kami memiliki banyak ahli, jawab saudaranya. Sebagian dari mereka tahu kalau mereka orang-orang kami, sebagian lagi tidak. Tetapi mereka semua siap melayani kami dan kami akan menjadi Tuhan mereka. Kami menciptakan paham Freemason dan komunisme dan melalui komunisme, kapitalisme, materialisme, dan kemanusiaan. Kami telah memberi orang Yahudi agama dunia. Hari demi hari dunia akan dipenuhi oleh orang Yahudi. Kami, orang Yahudi, kami adalah wujud kegelisahan abad ke-20. Imam Mahdi sudah datang untuk kita, jawab Richard. Tidak, jawab saudaranya yang anggota Freemason. Orang itu mengkhianati mereka yang memilihnya. Kalau begitu mengapa Imam Mahdi tidak datang? Karena orang Yahudi lah Imam Mahdi. Orang Yahudi penuh dengan dosa dan tidak mematuhi firman yang kita terima dari Tuhan Abraham, Ishak, dan Jacob. Oleh karena itu orang-orang ini tidak bisa menjadi Imam Mahdi, yang suci dan sempurna. Yang sempurna dan suci hanyalah Yesus Kristus. Kami membenci kalian, orang Kristen, dan kau, Richard, kau adalah pengkhianat bangsa kita. Ketika kami akan membangun kembali kuil Solomon, kami akan membangun monumen tertinggi di dunia di kota Yerusalem dan di monumen itu akan tertulis, "Jangan pernah lupa dengan apa yang dilakukan orang Kristen kepada kalian." Kau menghancurkan Israel sendiri, jawab Richard kepada saudaranya yang penyembah setan. Tidak ada lagi surga bagimu, karena di luar sifatmu yang materialis, kau tidak memiliki tujuan atau cita-cita lain.
Pada tahun 1946, di Bukares diadakan sebuah konferensi pengakuan dosa di Romania. Konferensi ini diadakan oleh Anna Pauker, seorang komunis berpangkat tinggi kelahiran Yahudi, yang didukung oleh pemerintahan Stalin di Soviet. Selama konferensi ini, Rabin Safran menuduh orang Kristen sebagai antisemitisme dan melakukan kejahatan terhadap orang Yahudi, dan dia berjanji akan membalas dendam sesuai dengan hukum orang Yahudi. Pada saat yang sama, dia mulai menolak sifat ketuhanan dari Yesus Kristus. Orang-orang yang terpilih hanyalah orang Yahudi, kata Rabin menyimpulkan. Orang Kristen diam ketakutan dan tidak seorang pun membela Yesus Kristus. Di konferensi tersebut juga hadir Richard dan Sabina Wurbrand. Sabina berkata kepada Richard, "Kau harus mengatakan kebenaran kepada Rabin itu. Mintalah izin untuk bicara." Karena Richard adalah wakil dari gerakan gereja, maka dia diizinkan untuk berbicara. Richard memulainya dengan menjelaskan mengenai asal-usul Yahudinya, dan kemudian menjelaskan bagaimana dia menjadi orang Kristen. Kemudian, dia mulai menyampaikan pidatonya kepada sang rabin, dengan penuh semangat dan tanpa takut dituduh antisemitisme. Hanya orang Yahudi yang bisa melakukan hal itu pada saat ini. "Kalianlah yang bersalah," kata Wurbrand. "Dosa kalian setinggi langit. Kalian membenci, bersekongkol dan berbohong melawan Yesus Kristus dan gerejanya. Kalian kehilangan hak kalian sebagai orang yang terpilih dengan dibunuhnya Imam Mahdi, Yesus Kristus, dan kalian harus meminta ampunan dan masuk agama Kristen, karena orang yang kalian tentang adalah orang yang diramalkan menjadi bapa umat manusia dan para nabi. Tampaknya kalian tidak akan mendapatkan ampunan." Anna Pauker meminta siaran radio dihentikan. Di dalam ruangan yang sangat besar itu teriakan dan tepuk tangan membahana. Richard Wurbrand dikeluarkan melalui pintu samping oleh orang-orangnya, dan dilindungi dari orang Yahudi yang sedang menunggu di pintu utama untuk membunuhnya. Tidak lama setelah kejadian ini, Richard Wurbrand ditangkap dalam perjalanan ke gereja, dan penderitaannya dimulai di dalam penjara komunis, seperti yang diceritakannya dengan sangat baik di dalam bukunya yang diterbitkan dalam beberapa bahasa. Salah satu bagian yang paling menarik dalam bukunya diberi judul Marx dan Setan. Semua pengetahuan yang dia dapatkan sepanjang hidupnya baik ketika berada di luar maupun di dalam penjara, mendorong pria hebat ini untuk menyimpulkan bahwa Marx adalah pendeta sinagog setan, dan tujuan utamanya adalah menghancurkan agama Kristen dan peradaban Kristen. Dia melakukan penyelidikan mendalam mengenai masalah ini dan beberapa dokumen yang bisa dia temukan mengenai Marx dan Engels menunjukkan kisah kedua pria kelahiran Yahudi ini dari menganut kepercayaan Kristen menjadi menganut ajaran setan. Ini adalah penjelasan terbaik dari kebencian mendalam dan pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh komune dan komunis terhadap orang Kristen dimanapun mereka berkuasa. Ini adalah kebencian dari kekuatan jahat terhadap kekuatan baik yang dijelaskan di awal tulisan ini. Kebencian ini juga menjadi pemicu pembantaian orang Kristen Tutsi di Rwanda oleh penyayang binatang dan penyembah berhala utuh, yang diprogram dan dibantu oleh orang-orang berpangkat tinggi, seperti Madeleine Albright yang pemuja setan dan para pemimpin negara barat yang katanya demokratis, yang sangat dikendalikan oleh mereka yang ingin menghancurkan sebagian besar manusia dan memperbudak mereka yang bertahan hidup. Ada banyak sekali orang Yahudi yang meninggalkan ajaran kitab Taurat, dan memeluk ajaran Talmud dan Kabbalah dari zaman Babilonia, yang menyesatkan jiwa dan tindakan mereka. Mereka ingin menguasai seluruh dunia. Mereka berpura-pura menjadi satu-satunya Tuhan yang terpilih, jelas Richard Wurbrand. Mereka percaya bahwa orang Yahudi itu suci. Karena Imam Mahdi yang mereka tunggu tidak datang, maka mereka menyimpulkan bahwa orang Yahudi sendirilah yang secara mutlak mewakili Imam Mahdi. Oleh karena itu, mereka menolak untuk memikirkan dosa mereka dan mereka dilarang untuk dikritik atau dituduh apapun, meskipun kritikan atau tuduhan tersebut sangat benar,
tetapi mereka balik menuduh si penuduh sebagai orang yang antisemitisme dengan melakukan banyak propaganda dan kerusuhan di seluruh dunia. Selain ini, mereka menciptakan ketakutan yang disebarkan oleh Nazi selama perang melawan orang Yahudi, yaitu pembantaian besar-besaran, sehingga lupa menyebutkan bahwa korban yang jatuh jauh lebih banyak adalah dari bangsa lain. Mereka mendiamkan saja pembunuhan yang jauh lebih besar terhadap orang Kristen selama revolusi Bolshevik dan selama kezaliman komunis. Tidak ada pembunuhan dan pembantaian besar-besaran dalam sejarah manusia yang bisa dibandingkan dengan pembantaian besar-besaran yang mereka lakukan terhadap orang Kristen. Mereka menuduh orang Kristen sebagai antisemitisme, tetapi mereka tidak dituduh sebagai anti-Kristen. Mereka menganggap darah mereka suci dan hanya milik mereka sendiri sehingga satu nyawa harus dibalas dengan ratusan nyawa, seperti yang mereka lakukan pada 1930, dengan membantai besar-besaran lebih dari 10 juta orang Kristen di Ukraina dan kita hampir tidak mendengar apapun. Setelah perang, mereka percaya bahwa akan tiba waktunya untuk revolusi komunis internasional dan menguasai seluruh dunia. Mereka meremehkan kenyataan dan harus mundur. Sekarang mereka berkumpul di Amerika, sambil terus mengendalikan negara bekas komunis serta negara kapitalis dengan menggunakan banyak cara. Kapitalis Yahudi, para bankir internasional, dan kelompok Freemason membiayai komunisme. Mereka mengendalikan komunisme dan apa yang terjadi di sana. Misalnya, kebencian terhadap agama Kristen Yahudi murni dan kebencian ini dilakukan di bawah bendera komunisme. Hanya orang Yahudi penyembah setanlah yang sangat membenci Yesus Kristus dan gerejanya. Kelompok Freemason adalah ciptaan mereka, dan mereka sangat menguasai dan mengendalikan kelompok tersebut. Mereka orang yang sombong, rasis, dan berlebihan dalam semua yang mereka lakukan. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk mengharapkan mereka bersikap rendah hati yang diperlukan untuk menerima Yesus Kristus. Orang Yahudi penganut ajaran Talmud yang radikal berusaha agar seluruh penghuni bumi masuk ke dalam kepercayaan mereka dan dijadikan sebagai pendeta tinggi bagi rakyat bumi. Mereka menanamkan solidaritas di antara anggota mereka dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Namun, mereka dikuasai oleh roh setan yang suka berbohong dan menipu dan mereka adalah musuh dari seluruh umat manusia. Meskipun demikian, semakin banyak orang Yahudi yang mengetahui persekongkolan melawan seluruh penghuni bumi ini, dan mereka merasa khawatir sehingga mereka menyusun kekuatan untuk melawan kegilaan ini. Semakin banyak orang Yahudi yang masuk Kristen dan sebagian yang lain meninggalkan ajaran Talmud dan kembali ke ajaran Kitab Taurat. Kemungkinan orang terakhir yang menganut agama Kristen adalah penganut ajaran Talmud. Mereka menuduh siapapun yang menentang penyalahgunaan antisemitisme dan kebencian mereka, tetapi sebenarnya merekalah pembenci manusia di bumi ini. Penjelasan Richard Wurmbrand ini direkam dalam kaset Tesla, sehingga saya bisa mendengarkannya secara rutin sebelum saya berhasil melarikan diri dari komunis Romania, dengan berenang melintasi sungai Donau mengarah ke Yugoslavia di malam hari, dan dari sana menuju Italia. Pada saat itu saya baru berusia 19 tahun, tetapi saya tidak pernah melupakan ajaran pria yang luar biasa dan martir zaman modern ini. Desember tahun 2008. Lampiran 2, kelompok Illuminati mengungkapkan rencana berbahaya mereka yang gila. Oleh Henry Makow PhD. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya bagimu untuk menuai, sebab panen di bumi sudah masak. Wahyu 14 ayat 15. Tidak lama lagi dunia akan mirip dengan Jonestown jika rencana gila kelompok Illuminati untuk memanen jiwa pada tahun 2012 berhasil. Selama seminggu pada bulan Oktober tahun 2008, seseorang yang menyebut dirinya keturunan anggota keluarga yang berkuasa menjawab beberapa pertanyaan di sebuah forum yang sangat rahasia. Dengan menggunakan nama tangan tersembunyi,
Pria tersebut memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang kepercayaan Kabbalah gila yang mendorong kelompok Illuminati. Dia menjelaskan bagaimana mereka menganggap kesadaran dunia ini semakin sempit dan tidak nyaman, dan ingin bersatu lagi dengan setan. Keinginan ini mewajibkan mereka untuk mengorbankan manusia memanen jiwa pada tahun 2012. Menurut tangan tersembunyi, latar belakangnya adalah karena Yahweh telah menjalankan kediktatoran tidak berbahaya di Taman Eden. Dia mengadakan perjanjian dengan penyembah setan, kelompok Illuminati, untuk memperkenalkan kejahatan ke dunia sehingga manusia akan memiliki kehendak bebas untuk memilih antara benar dan salah sehingga berkembang secara kejiwaan. Yahweh tidak menyangka manusia akan memilih kejahatan. Akibatnya, kelompok Illuminati menguasai dunia, tetapi sekarang menganggap dunia sebagai tempat yang membosankan. Mereka ingin menciptakan kejahatan yang hebat, keegoisan, pengaruh jahat, yang membuat mereka bisa bertemu kembali dengan pesawat luar angkasa mereka seperti dulu. Ingatlah bahwa ini adalah kelompok pemuja setan gila yang kebetulan mengendalikan bumi. Saat panen, jiwa yang berkembang akan memasuki langit keempat dengan kelompok Illuminati dan menikmati usia emas, sementara jiwa orang lain akan dikirimkan ke tiruan bumi tempat mereka akan terus memperbaiki diri. Rencana ini mengingatkan pada rangkaian kisah yang tertinggal ketika umat Kristen mendadak hilang ke surga, dan orang kafir ditinggal untuk menghadapi kesengsaraan. Saya rasa hal ini bukan sebuah kebetulan. Wajib sepatu lari Nike. Dalam sebuah kutipan setebal lebih dari 60 halaman, tangan tersembunyi mengatakan, "Ya, siang hari di musim dingin saat titik balik matahari pada tanggal 21 Desember tahun 2012, merupakan waktu ketika Dewa Panen akan kembali. Kalian mungkin mengenalnya dengan nama Nibiru. Bacalah ramalan dan kejadian berdasarkan kalender suku Mayan untuk informasi lebih rinci mengenai bagaimana siklus galaksi dan alam semesta sebenarnya berjalan. Iklim dan cuaca di tempat kalian akan berubah drastis selama beberapa tahun ke depan, ketika waktu panen raya semakin dekat. Kalian akan melihat kecepatan angin terkadang melebihi 300 mil per jam. Akan terjadi gelombang tsunami tinggi dan kehancuran yang menyebar luas dan panas matahari pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010 akan menyebabkan puncak gunung es meleleh dan mengakibatkan permukaan air laut naik drastis, sehingga membuat banyak kota besar di seluruh dunia tenggelam. San Francisco dan Damaskus tidak akan bisa ditinggali pada akhir 2010, kemungkinan bahkan lebih cepat. Sekali lagi, hal ini tergantung pada kekuatan tertentu yang sedang berkuasa dan batas waktu mana yang dinyalakan. Manusia, meskipun tidak mengetahui fakta ini, memiliki peran penting dalam kejadian ini. Kalian sebagai penghuni bumi ini, memilih pengaruh jahat tanpa sengaja dan karena kualitas dari pikiran dan tindakan kalian. Pikiran adalah energi kreatif, maka pusatkanlah pikiran kalian. Kalian akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Putuskanlah sendiri apakah informasi ini benar. Informasi ini sesuai dengan gambaran membingungkan yang saya miliki tentang rencana jangka panjang penganut Kabbalah yang dengan sengaja memenuhi ramalan tersebut dan memulai hari kiamat. Misalnya, sejarawan menuntut kelompok pemuja hari kiamat yang sangat kuat untuk ditindak. Apa yang harus diketahui oleh orang Yahudi dan bukan orang Yahudi? Sejarawan mandiri mengungkapkan persekongkolan Kabbalah dan pemberontakan kelompok Illuminati mengeluarkan peringatan mengerikan. Tangan tersembunyi menjelaskan, akhir dari siklus 26.000 tahun ini, benar-benar akan menyambut sebuah zaman dunia baru dan ciptaan baru. Surga baru dan bumi baru dan tiba waktunya untuk panen raya. Siklus yang lebih pendek menghasilkan panen, dan kemudian kehidupan di bumi berjalan seperti biasa. Siklus raya menghasilkan panen raya dan kehidupan saat ini berakhir di langit ketiga. Anggaplah sebagai pembersihan alam semesta dan pembersihan besar-besaran, sementara planet beristirahat dan memperbaiki dirinya.
Ketika siklus kehidupan ini berakhir, semua makhluk akan binasa dan semua makhluk akan diciptakan kembali. Jadi, tanggal 21 Desember tahun 2012 TM, bukanlah hari ketika semua lampu mendadak mati dan semuanya mendadak akan berubah. Sebaliknya, sekarang kita sedang menjalani proses perubahan dari satu zaman dunia ke zaman berikutnya. Perubahan sedang berlangsung dan akan terus melaju dengan cepat ketika kita mendekati hari kiamat. Siklus 26.000 tahun terdiri atas 5 siklus lebih kecil, ini masing-masing lamanya 5.125 tahun. Masing-masing dari 5 siklus ini memiliki zaman dunia atau siklus ciptaan sendiri. Siklus besar kita saat ini 3113 sebelum Masehi 2012 TM, disebut dengan zaman matahari kelima. Jika kami tidak memiliki panen kejahatan, kami akan terikat dengan kalian untuk satu siklus lagi. Kami membutuhkan panen kejahatan, agar kami bisa menciptakan bumi langit keempat kita dan membersihkan catatan karma kita. Kejahatan itu untuk kebaikan kalian sendiri. Dengan kata lain kejahatan itu baik. Tangan tersembunyi mengatakan bahwa kelompok Illuminati menciptakan perang, kebencian, keserakahan, kendali, perbudakan, pembantaian besar-besaran, penyiksaan, kemerosotan moral, pelacuran, obat-obatan, dan masih banyak lagi, untuk kebaikan kita sendiri. Dalam semua perbuatan jahat ini, kami memberi kalian alat. Namun, kalian tidak melihatnya. Yang penting bukan apa yang kami lakukan, tetapi bagaimana kalian menanggapinya. Kami memberi kalian alat. Kalian memiliki kehendak bebas untuk memilih bagaimana kalian akan menggunakannya. Kalianlah yang harus bertanggung jawab. Hanya ada salah satu dari kita di sini. Pahamilah hal itu dan kalian akan memahami permainannya. Pahamilah bahwa kami harus bersikap jahat. Karena itulah kami dikirimkan ke sini. Itu adalah tugas kami dan selalu untuk membantu kalian dengan menyediakan pendorong yang saya bicarakan di awal. Menjadi jahat sangat sulit bagi kami, bukan dari sisi fisik, tokoh yang kami perankan sangat kami nikmati, karena kami diprogram seperti itu, tetapi dari sisi kejiwaan, ini sangat sulit. Kami meninggalkan dorongan untuk berbuat jahat beribu-ribu tahun yang lalu. Kami adalah cahaya dan kami adalah cinta. Menciptakan semua kejahatan ini sangatlah sulit bagi kami dari sisi kejiwaan, tetapi kami melakukannya karena kami mencintai kalian dan pada akhirnya ini semua demi kebaikan kalian. Kalian bisa mengatakan bahwa ini adalah pengorbanan kami untuk melayani Tuhan Yang Esa dan kalian, saudara kami seagama. Agar tidak ada keraguan mengenai siapa yang disembah oleh kelompok Illuminati, dia mengatakan, Tuhan kami adalah dia yang kalian sebut dengan setan, pembawa cahaya, dan bintang pagi yang terang. Tuhan kami bukan setan seperti yang digambarkan dengan salah dalam kitab Injil kalian. Setan adalah apa yang kalian sebut jiwa kelompok atau kompleks ingatan sosial, yang telah berubah hingga ke langit ke-6, yang berarti dia telah berubah hingga ke tingkat yang memadai, sehingga dia mendapatkan status yang sama, tidak diragukan lagi lebih tinggi dibandingkan Yahweh. Dari segi penampilan, seandainya kalian menatap raut wajah setan di dalam diri kami, maka penampilan kami akan seperti matahari atau bintang terang, atau ketika turun ke getaran langit ketiga, kami akan terlihat seperti apa yang kalian sebut dengan malaikat atau makhluk cahaya. Tangan tersembunyi mengatakan bahwa media massa berperan penting dalam menciptakan sifat jahat, dan membuat kita tanpa sadar menjadi kaki tangannya. Menurut kalian mengapa media massa sangat penting bagi kita? Kalian sebagai sebuah masyarakat dalam kondisi tidak sadar, telah menyetujui keadaan bumi kalian saat ini. Kalian memenuhi pikiran dengan informasi tidak sehat yang diberikan kepada kalian melalui televisi sehingga kecanduan dengan kekerasan, pornografi, keserakahan, kebencian, keegoisan, kabar buruk tiada henti, ketakutan dan teror. Kapan kali terakhir kalian berhenti dan memikirkan sesuatu yang indah dan murni?
Bumi berjalan seperti saat ini karena pikiran kalian semua. Kalian melakukan kejahatan ketika tidak melakukan apapun, setiap kali kalian memalingkan wajah ketika melihat sebuah ketidakadilan. Pikiran bawah sadar kalian mengenai ciptaan Tuhan membuat semua ini terjadi. Dalam melakukannya, kalian sesuai dengan tujuan kami. Kabalah. Ajaran kelompok Illuminati adalah kabalisme murni okultisme, yang menganggap kekacauan dan kehancuran sebagai syarat untuk berubah. Tuhan sebagai bunga api yang terjebak dalam tubuh kita, menghendaki dunia dihancurkan untuk membebaskan dirinya. Tangan tersembunyi mengatakan kepada anggota forum, kalian adalah apa yang kalian sebut dengan jiwa Tuhan. Kalian adalah bunga api atau benih dari Tuhan yang esa. Kalian adalah kehidupan itu sendiri, ingat dan kenalilah siapa diri kalian yang sebenarnya, dan ya, pada saat ini kalian terjebak, atau lebih tepatnya dikarantina, di dalam zat yang kalian sebut dengan bumi. Kalian bisa berterima kasih kepada Tuhan Yahweh kalian untuk hal itu. Kalian adalah keturunan atau anggota dari jiwa kelompok ini. Di alam semesta, kalian adalah Yahweh. Pengaruh karma karena dia telah memenjarakan kami di dalam pesawat bintangnya juga berdampak pada diri kalian. Saya tidak bisa menjelaskan hal ini dengan lebih rinci, tanpa menyinggung hukum kebingungan. Kalian harus memikirkannya sendiri. Bagi pelaku kejahatan, tangan tersembunyi menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melatih anggota forum tersebut untuk menghindari jebakan kelompok Illuminati dan mendengarkan kata hati mereka, sehingga mereka terlepas dari roda reinkarnasi selama panen raya. Kalian tidak akan pernah merdeka, selama kalian lahir kembali di planet ini. Sifat kalian saat ini merupakan petunjuknya. Ada alasan mengapa kalian ada di sini dan di sini kemungkinan tidak sama dengan apa yang kalian maksudkan dengan di sini. Bagaimana kalian bisa merdeka? Dengan mengetahui di mana kalian berada dan memahami mengapa kalian berada di sini. Kalian dengan cepat kehabisan waktu, sebelum panen yang akan datang. Mereka yang tidak berhasil, harus mengulangi siklusnya. Di akhir minggu, sebagian besar anggota forum makan dari tangan tersembunyi sang guru. Ironisnya, kecuali seorang anggota Freemason tingkat rendah yang menuduhnya membangkitkan teologi zaman baru. Sang guru mengakui bahwa cerita tentang Dewa Matahari dan hukum keesaan 85-90% benar. Dia mengatakan bahwa cerita tentang Dewa Matahari sangat mirip dengan pengetahuan yang dimiliki keluarga saya dan telah diturunkan selama beberapa generasi. Seorang pemimpin umat Kristen benar ketika melihat kelicikan untuk membuat kejahatan terlihat baik. Menurut saya sebagian besar umat Kristen yang kolot tidak akan mengetahui perbedaan antara setan dalam kitab Injil dan setan yang kalian akui sebagai bagian dari diri kalian. Namun, wanita tersebut meminta sarannya untuk mengatasi masalah ini. Informasi baru mengenai kelompok Illuminati. Tangan tersembunyi menyatakan dirinya merupakan satu dari 13 keluarga yang telah menguasai dunia sejak dahulu kala. Mereka adalah rumah yang berfungsi seperti organ dalam sebuah tubuh, yaitu keluarga yang bersatu untuk tujuan bersama. Mereka semua memiliki keahlian sendiri-sendiri, yaitu militer, pemerintahan, keagamaan, beasiswa, kepemimpinan, dan ilmu pengetahuan. Mereka menduduki jabatan penting di semua bidang penting ini. Dengan ditambah memiliki perusahaan media dan keuangan yang tidak sah, semua bidang telah dikuasai. Ditulis pada bulan Oktober, dia mengatakan bahwa golongan tertentu ingin membatalkan pemilihan umum Amerika Serikat. Jika tidak terjadi apa-apa dengan Obama, maka dia akan menang. Ingatlah bahwa di balik semua kejadian ini, hanya ada satu partai, partai kami. Demokrasi adalah khayalan yang diciptakan untuk memperkuat perbudakan kalian. Pihak manapun yang menang berarti keluarga menang. Ada banyak kemungkinan dan naskah cadangan. Semuanya untuk menjalankan keseluruhan cetak biru dari Tuhan kami, yaitu setan.
Dia mengatakan bahwa dirinya hanyalah pemimpin daerah yang berlawanan dengan nasional atau internasional, tetapi dia mengatakan bahwa selain gangguan tidak terduga akan ada mata uang baru pada akhir tahun 2008, awal tahun 2009, bersama dengan Perserikatan Negara Baru. Sebagian kelompok menduga akan terjadi paling cepat bulan Januari, meskipun beberapa rencana sedang dijalankan sehingga hal ini bisa terwujud jauh lebih cepat dari yang diharapkan sebelumnya. Bagaimana hal ini dilakukan akan tergantung pada hasil peristiwa lain di masa depan. Ketika ditanya apakah 911 merupakan ciptaan Gerbang Bintang, dia menjawab, tidak, itu adalah upacara pengorbanan manusia, sehingga menjadi pendorong terjadinya perang teror. Dia menegaskan bahwa Sevali adalah bagian dari keluarga, di tingkat yang rendah, menurut saya dari garis keturunan Jerman. Seperti yang saya ketahui, wanita tersebut mengungkapkan banyak sekali kebenaran tentang kelompok di tingkat rendah, tetapi dia hanya berada di tingkat daerah keluarga bumi, sehingga tidak setinggi itu. Dia jelas tidak mengetahui gambaran sebenarnya. Dia mengatakan bahwa keluarga Rothschild dan keluarga lainnya termasuk keluarga yang tinggal di bumi. Keluarga bumi tidak mengetahui seluruh kejadiannya. Mereka sendiri bukan anggota jiwa kelompok setan kami dan sejauh yang mereka ketahui, mereka menguasai dunia, mengendalikan dan memperbudak, dan menciptakan sebanyak mungkin penderitaan dan kejahatan. Itulah yang mereka dapatkan dari perjanjian itu. Menguasai dunia. Kalian harus selalu ingat bahwa mereka bekerja dengan sangat baik. Namun, satu hal yang tidak mereka ketahui atau pahami adalah bahwa tujuan, garis kekuasaan Venus, kami pada akhirnya adalah demi kebaikan tertinggi untuk semua orang dengan memberi kalian pendorong. Jika mereka mengetahui kebenaran ini maka kecil sekali kemungkinan mereka tidak akan mengerjakan tugas mereka dengan baik, dan mereka tidak akan bergabung dalam 95% panen kejahatan kami. Mereka mengetahui tentang panen tersebut dan pentingnya mencapai angka 95% untuk keluar dari langit ketiga, dan hanya itu motivasi yang mereka butuhkan untuk membantu kami dalam mencapai tujuan akhir. Susunan kelompok Illuminati. Dari tingkatan terbawah, ada kelompok yang kami sebut dengan kelompok sel lokal atau kelompok keluarga. Jumlahnya bisa bermacam-macam mulai dari 5 hingga 30 kelompok, tergantung pada ukuran kota kecil atau besar tersebut. Setiap wilayah lokal memiliki dewan sendiri, yang terdiri dari para pemimpin lokal yang mewakili 6 disiplin ilmu. Selain itu juga ada pendeta tinggi atau pendeta wanita tinggi dari ordo, yang melayani masyarakat lokal mereka. Di atas ini, ada dewan daerah dengan pemimpin dari setiap dewan lokal mewakili wilayah tertentu. Kemudian Dewan Nasional, di tingkat yang sama, dengan para pemimpin dewan daerah mewakili wilayah mereka. Kemudian ada Dewan Tertinggi Dunia di atas mereka semua, dengan para pemimpin nasional mewakili negara mereka. Di atas ini ada kelompok lain yang tidak bisa saya sebutkan, yang berhubungan dengan tangan tersembunyi. Kemudian di atas ini, ada banyak tingkat kepemimpinan lainnya, yang murni dari garis kekuasaan, yang bukan berasal dari bumi ini. Dewan tertinggi dunia hanya diketahui diserahkan kepada mereka dari kami. Di garis kekuasaan kami memiliki susunan yang sama dengan kelompok lokal dan daerah meskipun sebagian besar dari kami tinggal di masyarakat yang sangat berbeda dari yang kalian ketahui. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami bukan penghuni permukaan bumi. Kesimpulannya, kelangsungan hidup kita dalam bahaya. Dalam istilahnya sendiri, tangan tersembunyi dapat dipercaya, tetapi saya mengingatkan bahwa pria itu gila karena berpura-pura suci dan membicarakan tentang melayani orang lain padahal dia sendiri menimbulkan banyak sekali kesengsaraan dan kerusakan pada manusia. Dia memberikan informasi berharga tentang cara berpikir kelompok Illuminati yang bermuka dua, yang selalu menutupi kejahatan mereka dengan berpura-pura melayani umat manusia. Misalnya,
Komunisme adalah pemujaan setan yang ditampilkan sebagai pemberontakan golongan pekerja. Menimbulkan banyak sekali penderitaan dan kerusakan moral dengan dalih menguji manusia dan perkembangan lebih jauh adalah hal yang tidak masuk akal. Apakah cobaan dalam hidup ini tidak cukup banyak tanpa tangan tersembunyi dari kelompok Illuminati ikut campur? Seandainya kelompok Illuminati memberikan pengaruh baik, maka perkembangan kejiwaan akan terjadi dengan sangat cepat. Memperlambat perkembangan manusia dan bukan mempercepatnya, adalah rencana mereka yang sebenarnya. Mereka ingin menjadikan kita sebagai ternak mereka. Saya percaya bahwa pelabuhan bisa dicapai dengan mudah dengan menentukan jalur Anda dan menghindari bebatuan. Sebaliknya, kelompok Illuminati mengemudikan kapal melewati bebatuan sesering mungkin agar kapal itu tenggelam. Ajaran Kabala gila ini berada di balik tatapan kosong politikus dan pembaca berita kita. Ini waktunya untuk mengakui bahwa manusia terus diserang secara diam-diam oleh kelompok pemuja setan yang sadis dan berbahaya. Kelompok ini jelas dikelola dan didanai dengan baik dan telah menghancurkan setiap lembaga. Ini waktunya kita menyampingkan okultisme dan menggunakan akal sehat kita. Ini waktunya kita menggunakan moralitas yang sederhana seperti, perlakukanlah orang lain seperti dirimu ingin diperlakukan. Kecuali kita merebut kendali bumi ini dari kelompok Illuminati, maka kita akan hancur, seperti para pengikut pendeta Jones di Jonestown. Dan kita layak mendapatkan takdir kita. Tangan tersembunyi benar. Kalian melakukan kejahatan ketika tidak melakukan apapun, setiap kali kalian memalingkan wajah ketika melihat sebuah ketidakadilan. Mari kita mementingkan pelayanan dan menolak kelompok Illuminati, teror palsu, pemerintahan fasis, dan agama setan mereka. Mari kita singkirkan mereka. Catatan. 2 tahun yang lalu, Januari tahun 2007, Leo Zagami yang membelot dari kelompok Illuminati mengeluarkan peringatan ini. Kalian memiliki waktu 6 tahun untuk bersiap-siap menghadapi sejajarnya jagat raya pada tanggal 21 Desember tahun 2012. Jadi ini sudah waktunya bagi kalian untuk bangkit dan memperjuangkan hak kalian untuk tetap bebas di bawah Tuhan Yang Esa, sebelum mereka mengendalikan dan mulai menyiksa para penganut Tuhan Yang Esa. Keluarkan kemampuan kalian dan bersiap-siaplah berjuang untuk mempertahankan kepercayaan kalian atau kalian akan binasa. Ini adalah perang melawan setan, jadi bangunlah di negara barat atau kalian akan bangun dengan mimpi buruk pada pagi di bulan Desember tahun 2012. Sejak tahun 2010, kalian akan mulai merasakan semakin banyak terjadi perubahan besar, tetapi pada tahun 2012 kalian akan melihat bukti dari berakhirnya peradaban ini tepat di depan mata kalian. Seluruh negara barat diubah menjadi negara Nazi pada tahun 2010 sebelum situasi ekonomi mulai memporak-porandakan semua orang. Kemudian ketegangan sosial akan mencapai puncaknya dan perselisihan dalam negeri pada tahun 2012 akhirnya akan menjadi perang sipil.